Pertama soal Pak Jokowi kesana kemari. Saya kira kita harus melihatnya secara menyeluruh bahwa memang pada hari-hari ini adalah fase di mana para tokoh, para kingmaker semuanya sedang turun ke lapangan, Bang. Ya, kita kemarin lihat ada Bu Mega turun kampanye, ya kan, nyanyi-nyanyi dan joget juga dengan slang gitu. Kemudian Pak Surya Paloh, selama berbulan-bulan kita nggak pernah lihat Pak Surya Paloh bersama dengan Pak Anies, tapi kemarin turun kampanye, bahkan teaming up dengan Pak Yusuf Kalla begitu. Jadi memang ini masa atau fase di mana para tokoh-tokoh itu turun ke lapangan, ya, karena memang kan ini memasuki masa kampanye, apa istilah KPU-nya itu, rapat akbar gitu, dan sudah sesuai dengan jadwal dari KPU. Tapi nah, itu, iya Bang, Ibu Mega ataupun Surya Paloh kan bukan raja. Yang saya ngomong tadi soal raja. Iya Bang. Saya nggak permainan catur raja. Buat saya Bu Mega raja, Bang. Raja di PDI Perjuangan. Ya, saya kira nggak ada yang berani dan bisa membantah itu. Pak Surya Paloh adalah raja di gondang dia sana. Pak JK juga raja di tempatnya masing-masing. Yang jelas ini adalah fase dan situasi di mana para kingmaker itu sedang turun ke lapangan. Nah, mengenai Pak Jokowi saya kira sih sebetulnya, atau raja disebut panik itu betul-betul salah kaprah sebetulnya. Kalau kita bicara mengenai kampanye, atau bicara mengenai politik, atau bicara mengenai pemerintahan, tentu sudah ada perencanaan-perencanaan, jadwal-jadwal kegiatan yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, Bang. Gitu. Sudah direncanakan jauh-jauh hari. Bahwa ya pada bulan depan misalnya akan ada kegiatan ini dan itu, ya. Kalau Pak Jokowi misalnya akan ada peresmian apa kemarin di Akademi Militer itu ada gedung atau aula utama misalnya. Lalu kemarin di Jogja jembatan. Nah, ini kan kegiatan-kegiatan yang proses pengerjaannya itu sudah dilaksanakan jauh-jauh hari. Nggak mungkin bangun jembatan dalam waktu 1 hari, itu nggak mungkin, Bang. Gitu. Nah, bahwasanya kemudian dalam proses-proses itu ada momentum dengan Pak Prabowo makan bakso misalnya, ya. Ya menurut saya sih pintar-pintarnya Pak Jokowi aja untuk ngajak siapapun yang sedang bersama dia untuk makan bakso, ya. Dan lebih daripada itu, ya memang Pak Jokowi ini kan figur yang sangat populer, sehingga makan bakso pun jadi rame, Bang, jadi populer gitu. Bayangkan kalau Pak Jokowi bukan figur yang populer, ya beliau makan bakso itu nggak akan jadi berita gitu. Coba presiden populer. Ya. Oh ada, Bang, ada presiden yang populer, ada juga presiden yang kurang populer, Bang. Tapi begini, Bang, siapapun jadi presiden pasti dia akan jadi perhatian media. Apalagi kalau dia presiden yang populer gitu. Jadi sebetulnya sih kalau menurut saya Pak Jokowi sampai hari ini ya menjalankan tugas dan perannya sebagai presiden, ya, di mana yang namanya presiden itu atau pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan itu ada kewajiban untuk melakukan pembangunan, ya, membuat kebijakan publik. Tetapi kita tahu juga bahwa semua kebijakan publik dan semua pembangunan itu selalu memiliki dua sisi. Ada sisi teknokratisnya, ya, harus membangun sesuatu, harus ada perbaikan, harus membangun infrastruktur dan seterusnya, tetapi juga selalu ada yang namanya sisi komunikasi politiknya. Nah, Pak Jokowi ini memang di antara para tokoh-tokoh yang ada, kemampuan komunikasi politiknya itu luar biasa, jauh di atas rata-rata, Bang. Sehingga kemudian ya hal-hal yang tidak dilihat oleh orang bisa dilihat oleh beliau, hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, ya, bisa dilakukan oleh beliau. Contohnya kayak makan bakso tadi, Bang, gitu. Jadi berapa banyak sih istilahnya tokoh-tokoh atau pejabat kita yang punya skill untuk membuat acara makan bakso saja jadi
headline, jadi berita di mana-mana dan jadi perhatian publik luas gitu. Ya siapapun kalau presiden makan bakso, Ya. panggil wartawan pasti datang. Iya, tapi kan nggak semuanya bisa, Bang. Iya, Nggak semuanya bisa melakukan itu gitu. Ambil contoh aja Jakarta nih ya, di Jakarta ini, Bang. Kan sekarang siapa gubernurnya namanya? Pak Heru ya. Pak Heru. Nah, Pak Heru ini kan skill komunikasi publiknya nggak sebagus siapa Mas Anies, Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Jokowi gitu. Beliau mungkin banyak melakukan macam-macam kegiatan pembangunan, tetapi komunikasi yang bersifat menarik bagi media menurut saya sangat-sangat minim gitu, Bang. Nah, itu nggak bisa disalahkan karena itu kan pembawaan dan skill masing-masing, skill komunikasi masing-masing. Nah, kalau bicara Pak Jokowi kita ingat waktu beliau jadi gubernur membangun Waduk Pluit, perubahan yang nyata dilakukan oleh beliau ya, yang tadinya kumuh jadi bagus, jadi rapi, jadi berita. Tapi beliau datang ke kelurahan pagi-pagi jadi berita ya. Nggak usah bikin Waduk Pluit, beliau masuk ke dalam gorong-gorong aja jadi berita, Bang, gitu loh. Nah, sekarang kan kita tidak melihat skill komunikasi semacam itu dari Pak Heru ya, dengan segala hormat ya, gubernur kita yang sekarang. Jadi ya sebetulnya kalau Pak Jokowi kesana kemari ya menjalankan tugas sebagai presiden, bahwasanya kemudian sisi komunikasinya menjadi sangat kuat dan viral, itu adalah skill dan kekuatan pribadi seorang Jokowi. Begitu, Bang. Ya, tapi jangan downgrade gubernur yang sekarang dong. Kan satu kubu. Enggak, Bang, saya kan memberikan contoh, contoh saja gitu. Bagaimana pejabat publik pada posisi yang sama itu tingkat popularitasnya atau kemampuan komunikasi politiknya itu ada variasinya. Pengamat politik banyak, Bang, tapi yang bisa ngomong gitu, menarik gitu, itu nggak banyak juga, Bang, terbatas gitu. Aktivis banyak, Bang, tapi yang bisa membuat gerakan yang menggetarkan Republik seperti gerakan 3 periode atau sekali putaran dan hampir terbukti terjadi pada hari ini, itu sedikit, Bang. Satu juga, Kodari. Iya, itulah dia, Bang. Makanya kemarin waktu saya nggak kesini dicari-cari, habis ini saya nggak bisa datang lagi, nanti dibilang dimarahin oleh Bang Karni. Datanglah saya ke sini, Bang, gitu. yang saya takut dimarahin oleh Dasko. Iya. Kalau saya sih nggak apa-apa. Rupanya di atas presidennya LC ada yang lain, Bang. Baik. Ya, makasih, Bang. Tanggapannya terhadap tadi. Ya. Itu lebih ke hukum tata negara. Iya. Tapi sebagai pengamat Anda boleh berpendapat tentang boleh tidaknya presiden untuk berkampanye. Menurut saya ini yang dipersoalkan banyak orang. Ini kan sebetulnya sesuatu yang sudah sangat jelas. Saya sih terus terang heran juga nih. Ya, nanti Bang tolong dibantu. Ini saya heran juga, barang yang sudah jelas-jelas dibacakan tertulis di undang-undang ya, pasal Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ya, bagian ke-8 pasal 299, presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Nah, ini kan sesuatu yang ditulis oleh undang-undang, ditulis oleh DPR. Tahun berapa? 2017, Bang. Pak Jokowi udah jadi presiden deh. Sudah, Bang, sudah. Dibuat bersama dengan DPR seluruh partai politik, Bang, termasuk yang sekarang berkompetisi. Paham. Iya, Bang. Ini kan sudah jelas-jelas mengatakan mempunyai hak melaksanakan kampanye. Ya. Nah, Pak Jokowi pada hari ini belum berkampanye, ya, belum menggunakan hak yang ada di sini. Tetapi kenapa hak ini dipersoalkan? Memang ada batasan-batasan, tetapi yang namanya undang-undang itu kalau saya melihatnya, Pak, pasal 299 ini, Bang Karni, ini adalah pondasinya gitu. Ini adalah rumahnya. Pasal 281, 282 itu adalah pagarnya, Bang. Nah, sekarang kalau orang lihat pagar dijadikan rumah itu kan kebalik, Bang. Jadi patokan kita selalu harus ke pasal 299 ini, baru kemudian ditarik pagarnya, yaitu 281 dan 282. Jangan 281, 282 dijadikan bangunannya, 299 dijadikan pagarnya. Itu sebuah cara berpikir yang salah total. Itu, Bang. Jadi Pak Jokowi belum kampanye ya? Belum. Oh, belum. Iya. Kalau berkampanye itu kan ada kriteria-kriterianya, Bang. Iya. Berkampanye. Iya. Karena saya dulu juga meramalkan 1 Februari baru beliau akan kampanye. Iya. Kalau Prabowo belum dapat 51%. Iya.
Nah itu rencana lama. Iya. Dan udah bulan lalu kali di ILC juga saya ngomong. Tapi siapa Nusron ngotot bahwa itu tidak ada. Pak Jokowi tidak masuk tim kampanye, dia bilang. Iya. Dan memang sampai hari ini kan belum mengajukan cuti kampanye, dan kita tidak melihat Pak Jokowi berada di panggung kampanye seperti kita melihat Ibu Mega, Pak Surya Paloh, dan Pak Yusuf Kalla. Saya kira itu jelas Bang, nggak perlu dipertanyakan lagi itu. Iya. Kalau di TV, di iklan kampanye di TV nggak masuk berkampanye ya? Yang mana Bang? Ya PSI pasti menang. Iya. Misalnya. Itu kan pidato di acara PSI. Ya, kalau memang baliho PSI ada, iya, Jokowi. Ada, tapi bukan Pak Jokowi yang bertindak sebagai saya yang berkampanye, nggak ada itu. Dipinjam fotonya, dipinjam fotonya. Ya, harusnya marah dong, kan katanya netral. Harusnya nggak boleh itu. Ya, dilaporkan aja ke Bawaslu, nggak boleh. Diproses aja oleh KPU. Makanya saya Bang Karni melihat sebenarnya Pak Jokowi ini udah lama berkampanye. Udah lama. Makanya saya tidak terlalu yakin kalau Pak Jokowi ini popularitasnya tinggi. Karena PSI udah masang muka dia di mana-mana, lebih banyak balihonya dari anggotanya, nggak naik juga surveinya. Jadi sebenarnya itu kepuasan semua aja itu. Makanya kami yakin itu satu putaran hanya agenda setting aja. Justru kalau dia satu putaran benar-benar surveinya tinggi, dia nggak akan war-war, dia nggak akan rame-rame, diem-diem aja harusnya. Justru itu adalah agenda setting. Gitu menurut saya. Iya, giliran Anda, Bang. Iya, kalau saya berkampanye mengenai gerakan sekali putaran, ada argumentasinya Bang, bahwa sekali putaran itu akan menghemat biaya 27 triliun. Lebih baik anggaran itu dikembalikan kepada negara, dipakai untuk bantuan sosial masyarakat atau subsidi pupuk, subsidi perumahan atau kegiatan yang lebih produktif lainnya. Itu satu. Yang kedua, lebih memberikan kepastian politik, nggak perlu nunggu bulan Juni. Cukup sampai dengan bulan Februari sudah ada kepastian politik mengenai siapa presiden terpilih. Yang ketiga, bagi masyarakat yang mendukung Pak Jokowi dan puas kepada kinerja Pak Jokowi, tentunya kalau yang nanti terpilih dalam sekali putaran itu adalah Prabowo Gibran, dan pada hari ini yang paling potensial untuk terpilih sekali putaran adalah Prabowo Gibran, maka ada kepastian mengenai keberlanjutan pembangunan ini Bang. Gitu. Itu argumentasinya. Nah yang terakhir, memang angka surveinya yang potensial dan mungkin sekali putaran adalah Prabowo Gibran Bang. Iya. Gitu. Ya sebetulnya kan paslon 01, 03 kan mau sekali putaran juga. Cuman fakta politiknya, fakta surveinya kan bukan jauh gitu. panggang daripada api. Kalau saya gitu. Sehingga nggak bisa berkampanye sekali putaran. Dia cuman bisa berharap 2 kali putaran Bang. Jadi dia takut. Jadi teman-teman ini kan realistis sesungguhnya. Biar, saya realistis, beliau juga realistis. Jadi memang agendanya 01 dengan 02 itu dengan 01, 03 dengan 02 itu memang beda. 02 itu realistis karena surveinya udah mendekati 50%. Bahkan surveinya Denny JA terakhir angkanya sudah 50%, 50,7% Bang, gitu. Jadi yang dikerjakan oleh Kodari bersama teman-teman itu, alhamdulillah Bang, itu mendapatkan simpati dan dukungan luas dari masyarakat Bang. Waktu kami baru mulai kegiatan ini, yang setuju sekali putaran itu cuma baru 70% Bang. Sekarang sudah 84%. Jadi cita-cita sekali putaran itu ya walaupun belum 100%, tingkat kepercayaan saya 90%, itu semakin mendekati kenyataan Bang. Alhamdulillah. Belum. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah bro. Iya insya Allah ya Bang. Karena kalau alhamdulillah cepat-cepat nanti jadi 3. Insya Allah. Makasih. Sama Bang. nanti nasibnya sama dengan 3 putaran. Iya. 3 periode. Iya, iya. Atau perpanjangan. Nah, iya. Itu kan gagal semua. Ya namanya manusia kan tugasnya ikhtiar Bang. Soal hasil itu kan makrifat, itu kan prerogatif yang maha kuasa Bang. Iya, Gitu iya, Bang. iya. Iya. Baik, ada tanggapan Anda tadi? Ya, Silakan. saya kira alhamdulillah ada Bang Kodari yang mewakili 02 di sini ya, walaupun Bang Habib nggak ada ya. Jadi dia mewakili 02 lah, kita anggap lah kan. Nggak mungkin lah punya program agenda setting segala macam, nggak punya order. Pasti ada order itu, saya yakin itu. Jadi gini menurut saya, kenapa orang pengen satu putaran? Karena satu, dia ini pelari cepat. Cepat dia. Begitu ikut maraton, kalah dia. Yang kedua, trauma pilkada DKI Jakarta. Kalau dia tidak sampai menang di putaran pertama, di putaran kedua bisa jadi dia kalah. Itu terjadi karena Mas Anies pernah melakukan itu. Dan yang ketiga,
memang faktanya bisa jadi surveinya nggak tinggi-tinggi amat. Makanya takut. Disetting lah segala macam lembaga survei. Masa ada lembaga survei mau ngeluarin uang temanya 1 putaran? Sama dengan agenda 02 gitu loh. Apa iya lembaga survei mau keluar duit sendiri buat itu? Pasti ada order gitu loh. Jadi kami membaca dalam politik. Keluar duit untuk siapa? Yang ingin 1 putaran. Jadi ada dalam politik ada namanya agenda setting, ada namanya dramaturgi, ada namanya frontstage backstage. Nah ini semua yang disampaikan Bang Kodari itu adalah sesuatu yang sebenarnya alam pikiran bawah sadarnya. Dia takut kalah kalau putaran kedua. Itu sebenarnya. Bukan karena pengen menghamil anggaran. Kalau dalam politik itu yang namanya anggaran, itu sudah dianggarkan. Nggak usah ditakut-takutin, nggak usah nanti itu uang rakyat kok, rakyat juga mau pesta demokrasi kok. Benar kan? Kalau ini nggak ada putaran kedua, duitnya kan nggak dipakai. Itu faktual loh. Iya, tapi sudah itu dianggarkan. Faktual. Kenapa kalau menghemat anggaran harusnya IKN nggak usah dilanjutkan. Bukan berarti kalau menghemat anggaran. Iya, ya, kalau banyak anggaran lagi yang bisa kita hemat. Senang. Rakyat senang. Baik Iqbal. Iya. Anda juga udah habis waktunya. Oh iya baik.